Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li mu'azzimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendek pada penis Olid Saka KI Setiapian Aga mohon ke depan. Guys, ayo ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat ya.
Akila dan Amelia mohon ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat itu ada 5 waktu. Yang pertama salat subuh, yang kedua salat zuhur, yang ketiga salat asar. Salat Isya 4 rakaat, salat wajib yang harus dilakukan. Salat yang kelima salat Isya, salat wajib yang harus kita lakukan bersama umat muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kami, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita mendapatkan nikmat sehat walafiat beserta hari ini alhamdulillah sudah cerah untuk insyaallah sama-sama kita mendengarkan tausiah dalam acara takbir Ramadan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada keluarganya, para sahabatnya, dan umat yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Jamaah Masjid Al-Fatah, alhamdulillah Pak Ustaz sudah berkenan hadir di masjid kita ini. Insya Allah. Ya
الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على RT dan RW yang ada di Klaster Malabar, terima kasih banyak telah hadir di tempat ini untuk meramaikan masjid kita, memeriahkan acara-acara yang diselenggarakan oleh DKM Al-Fatah. Ini tentu tidak dapat terselenggara dengan baik kalau kita sebagai warga Malabar tidak memberikan perhatian, tidak memberikan kontribusi apapun, tentu kegiatan ini tidak akan berlangsung. Kami harapkan sampai nanti selesai acara, adik-adik bisa dibersihkan rapi dan tidak bersih. Terima kasih ya. Sampai selesai. Selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Musim apa di sini? Musim hujan. Hujan ya? Sama ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Qala fi ayatin ukhra syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati Ketua DKM Al-Fatah, Pak Guru beserta seluruh jajarannya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, yang kita hormati juga Pak RW, terima kasih sudah memberikan sambutan. Pak RT ada Pak RT? Ada. Oh, ada. Bu RT ada? Ibu Kades ada Ibu Kades? Ya Bu Kades teman saya Putih. Saya masih diberikan kesempatan tambahan 2 tahun jadi kepala desa. Jadi sampai 2028. Sebelum saya memulai, saya ingin menyampaikan. Tadi malam saya baru pulang dari Bandung Barat. Peristiwa longsor yang kemarin saya menyaksikan belum semuanya ketemu mayatnya. Jadi belum selesai. Termasuk 23 TNI yang sedang latihan di Gunung Burarang. Jadi itu Gunung Burarang itu longsor ke bawah Pak, menghantam rumah-rumah warga. Jadi dahsyat sekali itu. Nah, 3 orang juga warga masih belum ditemukan. Saya kemarin datang bersama teman-teman Karang Taruna Destana membawa sebagian bantuan donasi dari warga desa kami. Saya kemarin pakai motor Pak Hukum, naik motor ke sana touring sama anak-anak. Alhamdulillah masih sehat insyaallah. Sebulan lalu saya baru pulang dari Aceh. Tahu Aceh teman-teman anak-anak? Tahu di mana Aceh?
Saya seminggu di sana, bantu-bantu warga bersihin masjid, bersihin lumpur, begitu ya. Kemudian saya motivasi teman-teman kepala desa di sana, supaya desa-desa di Bogor bisa nyumbang yang sama untuk masyarakat Aceh. Karena kalau kita lihat langsung di Aceh, itu lebih dahsyat dari tsunami. Kalau tsunami, air datang, udah kembali lagi selesai. Tapi kalau sekarang lumpur yang masih ada di dalam rumah-rumah warga, belum lagi kayu, ya rumah-rumah yang kemudian sudah rata dengan tanah. Sekolah-sekolah, teman-teman sekolah masih ada di Aceh, teman-teman kalian sekolahnya rata, masih banyak guru-gurunya, mereka belum bisa sekolah. Iya betul. Tidak hanya lumpur, tapi ada kayu-kayu yang besar. Betul. Insya Allah saya akan balik lagi ke Aceh, karena sekarang ketika kita motivasi teman-teman kepala desa yang lain, sekarang sudah terhimpun 600 juta. Akan kita balik lagi ke Aceh. Saya bilang ke teman-teman kepala desa, kalau setiap desa di Kabupaten Bogor menyumbang di pukul rata saja 10 juta, karena kan nyenceng dari warga, kali 416 desa, itu sudah 4 miliar lebih. 4 miliar lebih kita bawa ke Aceh, itu bisa kita buat rumah sementara, hunian sementara, masjid, musola kita bangun, untuk sumur bor, untuk sekolah darurat buat anak-anak, termasuk tempat bermain anak-anak. Saya karena dulu guru SD, jadi kalau ketemu anak-anak senang, saya kumpulin anak-anak di Aceh. Saya kasih kuis, saya kasih pertanyaan, kita kasih dongeng, kita kasih cerita mereka. Jadi begitu dahsyatnya peristiwa Aceh ini, kita tidak boleh berhenti untuk berdonasi. Maka kalau tiap desa seluruh Indonesia itu melakukan hal yang sama, ada 75.000 desa, itu angkanya fantastis. Ya, luar biasa. Ini dengan kebersamaan. Maka ketika Aceh tidak ditetapkan sebagai bencana nasional, posisi Aceh cukup memprihatinkan. Bantuan ala kadarnya. Begitu. Maka ini tidak bisa diselesaikan 2 tahun sampai 5 tahun. Karena infrastruktur hancur luar biasa. Yang kita bayangkan adalah persiapan Ramadan mereka. Coba bagaimana kalau nanti sahur mereka, puasa mereka, buka mereka seperti apa? Sementara rumahnya masih banyak lumpur. Gak hanya lumpur, halaman mereka, jalan pun masih banyak lumpur. Maka saya bilang teman-teman tidak boleh berhenti untuk berdonasi ke Aceh, ya, karena ini bagian dari kepedulian kita bersama. Maka kita masuk ke materi kita. Ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Anak-anak, halo, hai, halo. Ada 2 hal pelajaran berharga pertemuan ini. Mohon catat. Yang bisa jawab walaupun kasihan. Yang kedua, walaupun akan bahas tentang peristiwa Isra dan Mi'raj secara singkat. Yang kedua tentang persiapan Ramadan. Ada berapa? 2. Pertama tentang Isra. Yang kedua tentang persiapan Ramadan. Nih catat ya. Nanti kalau panggil yang bisa jawab kasih aja. Baik, Bapak Ibu sekalian, anak-anak sekalian, jika kita ingin naik kelas, pasti ada ujiannya, betul? Termasuk kita nih para orang tua dalam mengarungi kehidupan, selalu ada ujian, betul? Ujian untuk Nabi berkali lipat
peristiwanya dalam sirah Nabawiyah. Nabi sebelum naik Isra dan Mi'raj, ya anak-anak, sebelum Isra dan Mi'raj, Nabi ditinggalkan oleh pamannya. Siapa? Pamannya. Paman Nabi siapa? Abu Thalib, yang selama ini menjadi backup, mendukung dakwah Nabi, menjadi garda terdepan. Kalau ada orang Quraisy yang mengganggu, paman Nabi yang di depan. Nah, pamannya wafat, meninggal dunia. Nabi bersedih karena siapa lagi yang akan bantu Nabi berdakwah? Satu. Yang kedua, siapa yang meninggal dunia? Istri Nabi tercinta. Siapa yang pertama istri Nabi? Khadijah Kubro, istri tercintanya. Siti Khadijah itu memegang peranan penting dalam dakwah Nabi. Apa? Dari sisi finansialnya luar biasa. Dananya, uangnya itu diberikan untuk Nabi berdakwah. Ya, dan paling ngerti keadaan Nabi. Sementara di tahun yang sama meninggal dunia. Sedihnya luar biasa Nabi. Itu yang kemudian disebut dengan Amul Huzni. Apa artinya? Tahun kesedihan. Apa namanya? Amul Huzni. Artinya apa? Tahun kesedihan. Kata Amul Huzni. Tidak berhenti di situ. Nabi ditinggal pamannya, ditinggal istrinya, Khadijah. Kemudian yang ketiga, Nabi datang ke negeri Thaif, bukan disambut, tetapi dilemparin batu. Sampai Nabi berdarah-darah, dilemparin kotoran unta. Iya. Sampai Nabi kemudian, ya, darahnya itu mengalir besar, keras sekali, deras sekali. Sampai malaikat Jabaniyah mengatakan, kalau sekiranya darah itu menetes ke bumi, kami akan siapkan gunung-gunung yang ada di sekitarnya untuk menimpakan bencana kepada penduduk Thaif. Masyarakatnya Thaif kurang ajar, ya, benci Nabi, mau bunuh Nabi, lemparin Nabi, sampai Nabi berdarah. Kasihan nggak sama Nabi? Sampai Nabi kemudian putus asa. Ya, siapa lagi yang akan menolong saya? Dan Nabi berdoa. Malaikat sudah menawarkan gunung-gunung yang ada di sekitarnya untuk menimpakan. Tapi jawab Nabi apa? Jangan. Gak usah. Bahkan dimaafkan oleh Nabi. Luar biasa. Dari peristiwa itu kemudian, dengan guncangnya gundahnya Nabi, bertubi-tubi ujian yang diberikan, kemudian Allah memberikan hiburan terbaik. Ya, dengan apa? Peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi, kalau kalian ingin hebat jadi orang, ingin jadi orang terkenal, ingin jadi orang yang bermanfaat, yang luar biasa, maka tidak akan pernah berhenti ujian kepada kita. Iya. Pun demikian Nabi naik kelas sampai Isra dan Mi'raj ila Sidratil Muntaha, bertemu dengan para nabi, bahkan jadi imam di Masjidil Aqsa, makmumnya adalah para nabi. Dan Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Siapa yang mau jadi presiden? Oke. Siapa yang mau jadi dokter? Mau jadi guru? Ada? Oh, nggak ada, Pak Guru jadi guru. Siapa yang ingin jadi pebisnis banyak uang? Wah, benar. Iya. Hebat. Kita harus banyak uang biar bisa bangun masjid ini 2 lantai. Amin. Gitu ya. Iya. Biar jadi pengusaha muslim, ya. Biar bisa bangun umat dan Indonesia ini. Jadi kalau mau naik kelas harus dapat uji. Sunnahnya demikian, sunnatullah. Itu yang pertama.
Ya, ingat-ingat nih. Nanti Pak Lukman tanya lagi nih, ya. Yang kedua, Pak Lukman akan bicara tentang Tahfidz Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Siapa yang bisa bacain ayat yang Pak Lukman tadi bacakan tentang Ramadan? Bahwa Ramadan itu Allah turunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Nah, siapa yang tahu? Ayo. Siapa yang bisa bacain ayatnya? Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Terus ayat yang bisa lanjutin? Atau ayat tentang puasa yang tadi Pak Ustadz bacakan. Wahai orang beriman, diwajibkan oleh kalian untuk berpuasa. Nah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Siapa yang berani maju ke depan? Ayo maju ke depan, berani. Siapa yang berani? Kamu berani? Ayo maju. Wah, tepuk tangan dong. Ya. Kelas berapa? Kelas 5. Masya Allah. Kelas 5 ya? Ini depan, biar kelihatan. Sekolahnya di mana nih? Kaifa? Iya. Sudah hafal berapa surat? Ya. Oke, juz 30 udah hafal? 29, Masya Allah. Ya. Coba kalau mau tanya dan bacakan surat tentang puasa yang tadi Pak Ustadz bacakan. Ya, yang walladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Oke. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Masya Allah. Pak Lukman akan kasih hadiah. Hadiahnya apa nih? 100.000 rupiah. Iya. Siapa yang mau hadiah lagi? Siapa yang hadiah lagi? Makanya harus berani maju ke depan. Ya. Nanti ada ibu-ibunya dan bapak-bapaknya. Ya. Baik. Ini terkait dengan ayat tentang puasa. Bahwa Allah wajibkan puasa untuk orang beriman. Oke, Pak Lukman akan kasih sejarah tentang berdirinya negara ini di bulan Ramadan. Pak Lukman mau tanya lagi. Siapa yang tahu bahwa kemerdekaan Republik Indonesia ini pembacaan proklamasinya di bulan Ramadan, di hari Jumat, tanggal berapa Ramadan? Tanggal berapa Ramadan? Anak-anak ada yang tahu? Iya, salah. 17 salah kan? Tanggal berapa? Iya, tanggal 9 Ramadan. Di hari Jumat pukul 10. Nih, ulangi ya. Ini tidak ada di dalam buku sejarah kita. Kalau Pak sampaikan, catat bahwa kemerdekaan Republik Indonesia proklamasinya dibacakan oleh Bung Karno itu di hari Jumat pukul 10 pagi tanggal 9 Ramadan. Ya. Dan sebelum dibacakan malamnya mereka menyusun teks proklamasi. Itu sampai waktu sahur. Nah, ini peristiwa hebat. Jadi Bung Hatta dalam bukunya mengatakan, kami jam 3 itu mendengar warga sahur. Dan kami pun ikut makan sahur sampai teks proklamasi itu selesai ditulis. Ya, setelah itu mereka istirahat sebentar sejenak, baru Bung Karno yang
dari Renkas Dengklok datang jam 11 malam di rumah Pegangsaan Timur nomor 56 adalah rumah seorang Habib, ya, yang kemudian rumah itu diwakafkan untuk menjadi sebuah peristiwa bersejarah dalam negara ini. Dan Bung Karno membacakan teks proklamasi tanggal 9 Ramadan hari Jumat pukul 10. Siapa di antara yang bisa membacakan teks proklamasi? Ada yang bisa? Kamu berani? Siapa yang berani? Nah, proklamasi. Ada yang berani? Nah, jadi seorang muslim, pelajar muslim yang baik, dia juga mengerti tentang wawasan kebangsaan. Iya, karena para pendahulu bangsa ini mereka adalah muslim, para ulama, para kiai. Lihat Kiai Haji Agus Salim, masya Allah, hebat luar biasa. Dia mengerti berbagai bahasa, bahasa Cina, Jepang, Inggris, bahasa Jawa. Bahkan Kiai Haji Agus Salim lah yang kemudian melakukan lobby internasional. Kepada siapa? Kepada dua negara yang kemudian berani mengakui Indonesia sebagai negara berdaulat, yakni negara Mesir dan Palestina. Itu hasil diplomasi yang dilakukan Kiai Haji Agus Salim. Dan akhirnya dua negara ini memberikan dukungan atas kedaulatan Indonesia merdeka. Makanya hari ini kalau bangsa Indonesia tidak peduli terhadap Palestina, adalah bangsa yang tidak bersyukur. Karena dulu pernah dibantu oleh saudaranya oleh Palestina. Kita kemarin menyaksikan ketika Aceh, Sumatera ada bencana, ternyata bangsa Palestina dia berani berdonasi untuk warga kita di Aceh dan Sumatera. Walaupun saudara kita di Palestina sedang mengalami hal yang luar biasa, sedang merintih kelaparan, rumah mereka hancur, sekolah mereka juga hancur, tinggal di tenda-tenda pengungsian, tapi mereka iuran, berdonasi untuk bantu saudaranya di Sumatera di Aceh. Luar biasa. Betul. Ada mau ikut sama Pak Lukman? Kak Aceh, mau akhir. Nanti kita naik pesawat ya. Ya, ibu sekalian, saya menyampaikan ini penting buat anak-anak kita. Kita semuanya muslim yang kuat, sholatnya tidak ketinggalan, ngajinya tidak ketinggalan, bahkan bisa baca Al-Quran dengan baik, hafal Al-Quran, tapi kita tidak boleh melupakan sejarah bangsa ini. Karena sejarah bangsa ini dibangun oleh para ulama, para tokoh-tokoh muslim, ya, termasuk rumusan Pancasila yang hari ini kita terima. Jadi peristiwa Ramadan itu, bulan Ramadan itu memberikan sebuah motivasi bahwa Ramadan bukan berleha-leha. Ramadan bukan tempat untuk bermalas-malas. Ini pesannya. Ternyata para pendahulu kita justru di bulan Ramadan mereka memproklamasikan negara. Kalau hari ini kita Ramadan malas, yang diperbanyak apa? Tidur. Habis makan sahur tidur, habis salat subuh tidur, habis duha tidur, sebelum zuhur tidur, habis zuhur tidur, habis asar tidur. Iya, habis maghrib tidur, jadi nggak ikut tarawih. Nah, kita banyak tidurnya. Kalau kita lihat Imam Syafi'i itu di bulan Ramadan mengkhatamkan Al-Quran 60 kali. Khatam sehari. Imam Syafi'i
mengkhatamkan Quran seharinya berapa? 60 kali. Masya Allah. Luar biasa. Kalau kita berapa kali? Nah, anak-anak, kita belajar dari sekarang, ya, untuk punya cita-cita mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, ya, berkali-kali. Jadi Ramadan bukan tempat untuk berleha-leha. Justru Ramadan itu adalah bulannya jihad, bulannya bersungguh-sungguh, syahrul jihad. Lihat dalam sirah Nabawiyah kita membaca, ternyata perang Badar yang dimenangkan oleh kaum muslimin itu terjadi pada bulan Ramadan. Jadi buat para sahabat, Ramadan itu adalah energi besar untuk memenangkan pertarungan. Bayangkan jumlah kaum muslimin hanya 300 orang, sementara jumlah kaum kafir saat itu 1000 lebih berhadapan-hadapan, tapi 300 orang itu bisa mengalahkan yang 1000 orang. Itu di bulan Ramadan. Maka persiapan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini minimal ada 4. Ada berapa? 4. Catat. 1. Persiapan ruhiyah, persiapan rohani, bersihkan hati kita. Ya, 1, bersihkan hati. Bersihin hati itu lewat apa? Salah satunya lewat membaca Al-Quran. Maka dari sekarang, mumpung masuk bulan Ramadan, anak-anakku, ya, rajin baca Quran. Sehingga nanti di bulan Ramadan itu ada energi yang lebih besar lagi untuk baca Quran. Ya. Dari sekarang mulai belajar sholat tahajud, ya, dirutinkan supaya nanti ketika sholat tarawih, sholat qiyamul Ramadan kita lebih terbiasa lagi. Ya. Karena itu yang ingin kita dapatkan. Ada kuantum, ada peningkatan kualitas ibadah dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun. Ramadan kali ini harus lebih baik dari tahun sebelumnya. Nah, ini penting. Boleh jadi kalau kita ingin lebih baik lagi di Ramadan, prinsipnya begini. Boleh jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir untuk kita. Karena usia manusia tidak akan pernah ada yang tahu. Mau meninggal sekarang? Iya. Kita nggak pernah tahu. Maka jadikan Ramadan tahun ini Ramadan terakhir untuk kita. Biar kita lebih semangat beribadah kepada Allah. Siapa yang tahun Ramadan kemarin khotamnya sekali? Ada? Ada anak-anak? Khotam nggak baca Qurannya? Belajar sampai selesai baca Qurannya, ya. Dibilang Ramadan minimal 1 hari 1 juz, anak-anak, ya. 1 hari 1 juz. Kalau ibu-ibu sehari berapa juz 1 hari? Pak, ibunya itu sehari 2 juz. Oh, berjamaah. Alhamdulillah. Tadarus di sini. Wah, hebat sih kamu. Jadi tradisi bagus nih. Dipertahankan luar biasa. Keren ini, ya. Jadi 2 kali khatam ya selama Ramadan. Hah? 1,5 aja nggak apa-apa. Tahun ini bisa 2 kali ya? Iya. Sehari 2 juz, keren. Luar biasa. Ya. Saya ini pengalaman pribadi kemarin. Saya udah 3 tahun kemarin saya coba untuk kemudian sehari bisa 10 juz. Jadi saya pernah 3 hari di bulan Ramadan itu sudah khatam. Ya, jadi 3 hari itu kita udah khatam baca Quran. Saya upload aja tuh. Jadi nggak kemana-mana Pak. Mumpung Ramadannya masih sepi, orang belum beraktivitas banyak begitu. Nah, kita kejar di situ. Dan ternyata bisa sepenuhnya. Ya, kalau kita punya azam, punya punya tekad yang kuat. Makanya tadi yuk kita dari sekarang mulai membaca.
Yang kedua, persiapan yang kedua. Anak-anak sekalian, tadi yang pertama apa? Bersihkan hati. Yang kedua apa? Yang kedua, persiapkan ilmu tentang Ramadan. Apa? Ilmu tentang Ramadan. Baca apa keutamaan Ramadan, keutamaan sholat di bulan Ramadan, qiyamul Ramadan, sholat tarawih, keutamaannya apa? Ya, kalau Nabi di luar bulan Ramadan itu kalau sholat tahajud satu malamnya bisa berapa namanya? 11 rakaat itu dengan surat-surat yang panjang dibacanya. Nah, teman-teman, senang bacaannya panjang atau pendek? Kalau tarawih, ini kalau imam nih, ada imam nih ya, sholat tarawih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Sebenarnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya, kan ada yang begitu ya? Cepat banget bacaannya. Ya. Atau bacaan ayatnya panjang. Ada juga yang pendek. Biasanya makmum lebih senang kepada imam yang bacaan suratnya surat-surat pendek daripada yang panjang. Pasti kalau Al-Baqarah dibaca, insya Allah nengok ke belakang makmumnya bubar. Tapi kalau Nabi ketika malam salat tahajud yang dibaca surat Al-Baqarah. Al-Baqarah berapa ayat? 286 ayat. Kemudian ketika Nabi baca surat Al-Baqarah, kirain teh mau ruku. Ternyata kata Siti Aisyah, "Tsumma qara'a surah Ali Imran." Nabi melanjutkan baca surat Ali Imran. Ali Imran berapa ayat? 200 ayat. Panjang. Luar biasa. Al-Baqarah aja 2,5 juz. Nah, ketika Nabi selesai baca surat Ali Imran, kirain kata Siti Aisyah mau ruku, ternyata masih melanjutkan tsumma qara'a surah An-Nisa. Masya Allah, panjang luar biasa. Nah, kalau imam baca surat Al-Baqarah boleh? Boleh nggak imam baca surat Al-Baqarah? Boleh. Nih ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu Akbar. Boleh nggak? Boleh. Tapi kasidah. Pendek banget begitu. Yang sedang-sedang saja, ya. Jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Karena ada anak-anak, ada orang tua. Biar kita juga tenang. Jangan juga mohon maaf di kampung-kampung bacaannya cepat sekali. Ya, Al-Fatihah satu nafas. Nah, ini kan tidak tertib, tidak tumanina, ya. Yang sedang-sedang saja. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi ilmu tentang Ramadan harus kita pahami bersama. Apa faedah dari salat tarawih, qiyamul Ramadan, baca Al-Quran, zikir di bulan Ramadan, termasuk apa? Membagi makanan sedekah kepada orang yang berpuasa. Walau hanya 1 biji kurma, 1 teguk air, itu pahalanya seperti memerdekakan hamba sahaya. Nah, makanya kalau di sini biasa ada takjil, Pak ya. Nah, itu dalam rangka kita mendapatkan sesuatu yang terbaik di bulan Ramadan. Berbagi di bulan Ramadan. Itu kalau di Mekah, kalau di Madinah, itu orang yang kemudian bersedekah untuk mereka yang berpuasa, Pak. Masya Allah, luar biasa sekali. Ya, tidak hanya kurma, Pak, makanan, roti, ya, makanan berat. Sampai kemudian ada orang-orang yang kemudian bawa uang. Para pengusaha di Saudi itu kasih uang, ya. Kalau di Saudi apa uangnya? Real, ya, kasih real. Saking senangnya berbagi kepada orang yang berpuasa, karena pahalanya besar sekali.
Iya, betul. Nah, yang ketiga, persiapan Ramadan adalah apa coba kira-kira persiapan di Ramadan? Yang ketiga adalah duit. Apa? Apa? Duit bahasa Arabnya apa? Bahasa Inggrisnya apa? Kalau bahasa Arabnya apa duit? Fulus. Iya, fulus. Nah, di bulan Ramadan kita butuh uang, butuh duit untuk membeli persiapan-persiapan Ramadan, untuk berbuka, untuk makan sahur, betul? Iya. Ini yang suka buka, apa yang disukai saat berbuka? Gorengan. Kalau orang Sunda itu di mana-mana ibu selalu bilang kurma itu sunnah, tapi gorengan wajib. Kata orang Sunda. Orang Sunda kayak gitu. Pinter banget. Ya. Jadi kurma itu sunnah, lamun gorengan mah wajib kudu aya wae kata orang Sunda. Komo lamun aya mie golosor teh gitu ya. Make kacang teh tah. Aduh. Eta mah ieu mah pisan. Favorit. Ya. Jadi persiapan dana, persiapan uang, persiapan duit untuk bekal kita di Ramadan. Ya, itu penting. Kemudian yang terakhir, persiapan yang terakhir adalah selain duit apa? Tadi yang pertama adalah hati bersihkan, yang kedua ilmunya, yang ketiga uangnya, yang keempat adalah fisik, jasad kita, kesehatan kita. Mohon dipersiapkan dengan baik dari sekarang, cek kesehatan, ya, biar nanti di Ramadan fit, fisik kita prima, begitu ya. Siapkan segala sesuatunya. Mobil belum servis, karena itu akan dipakai untuk keliling Ramadan, ya kan? Motor pun demikian. Handphone diservis atau di baru? Iya, siapkan fisik kita, ya, yang prima untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dari 4 persiapan ini, mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita semuanya, agar itu mendukung kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman semuanya, siapa yang bisa menjelaskan barusan yang Pak Lukman sampaikan? Angkat tangan. Kamu sini, maju. Tepuk tangan. Pegang. Iya. Iya. Siap. Lihat sana. Hah? Apa? Persiapan Ramadan. Lihat sana. Sama itu dulu. Lihat dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yang kedua, uang ya, yang ketiga uang ya, persiapan uang. Yang keempat fisik, betul. Kalau Pak mau ngambil dari sini, 100.000 rupiah. Oh yes, masya Allah. Ayahnya mana? Ayahnya ada. Oh, ada ayahnya. Terima kasih. Tepuk tangan kita semuanya. Karena anak-anak juga udah bisa, apalagi bapak-bapak dan ibunya, ini lebih bisa menjawab. Karena sudah bisa semuanya, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita semuanya berdoa, kita bermunajat, semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita dan menyampaikan usia kita kepada bulan Ramadan yang kita cintai bersama. Anak-anak semuanya tertib, nggak ada yang bicara, nggak ada yang ngobrol ya. Tepuk diam.
Kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li mu'adzimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Duhai Allah yang Maha Menatap, di hari yang baik ini, di rumahmu yang luar biasa ini, kami berhimpun untuk mencintaimu ya Allah. Berpadu untuk senantiasa saling menasihati di antara kami ya Allah. Ya Rabb, himpun kami dalam kebaikan. Satukan hati-hati kami untuk mencintaimu dalam kebaikan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami bertekad di masjid ini, di rumahmu ini, untuk menjadi pribadi yang lebih baik, menggapai dan menyambut Ramadan dengan penuh kegembiraan ya Allah. Jadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik untuk kehidupan kami, keluarga kami, istri kami, suami kami, anak-anak kami yang kami cintai ya Allah. Ya Rabb, himpun kami, keluarga kami dalam kebaikan, dalam surga-Mu ya Allah. Jangan biarkan kami dalam penderitaan dunia yang menyilaukan mata kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan keberkahan dan kemudahan untuk kami menggapai rezeki dari-Mu ya Allah. Rezeki yang Kau berikan kepada kami untuk kami gunakan dalam ibadah kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan anak-anak kami anak-anak yang menjadi mahligai kebahagiaan kami, anak-anak yang hafal Quran, anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, anak-anak yang nanti menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk bangsa dan agama ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mencintai, di antara kami saling mencintai. Jaga ukhuwah kami, jaga kebersamaan kami, jaga persatuan di antara kami. Jangan beraikan barisan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami bermaksud lewat masjid yang Kau hadirkan kepada kami, berhimpun hati-hati kami untuk beribadah kepada-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, berikan kesabaran, ketabahan saudara kami yang ada di Aceh, Sumatera, dan beberapa bagian provinsi lainnya di negeri Indonesia ini ya Allah. Ya Allah, berikan ketabahan dan tolong saudara kami yang ada di Gaza, Palestina ya Allah, agar mereka diberikan kekuatan untuk senantiasa menjaga agama-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum ya subhanakallahumma wa tahiyyatuhum ya salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih pada Ustaz Lukman. Semoga apa yang disampaikan materi hari ini terkait dengan Islamillah dan tahun Ramadan membuat kita semua bisa menyiapkan Ramadan tahun ini, dan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dari BKM mewakili Pak Gubernur, kami sampaikan terima kasih pada seluruh warga Muslim Makabar yang sudah berkenan berpartisipasi aktif datang ke masjid atau memberikan sedekah makanan dan lain sebagainya. Semoga mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di